Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semester 7 ya semuanya. Kembali lagi di mata kuliah teori akuntansi bersama saya Dewi Ika Oktavia. Oke, untuk teori akuntansi kali ini kita akan membahas mengenai decision usefulness approach. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, tentang fenomena. Kenapa kok ada pendekatan decision usefulness? Nah, nanti kita bahas tentang kondisi pasar ideal dan tidak ideal ya. Kemudian baru kita bahas mengenai decision usefulness approach. Nah, rincian dari decision usefulness approach ini ada single person theory dan theory of investment. Oke, langsung saja kita masuk di fenomenanya dulu ya. Kenapa kok bisa ada kondisi maksudnya tadi decision usefulness approach. Nah, ternyata fenomenanya itu ada kondisi pasar ideal dan tidak ideal. Jadi awalnya tuh ada kondisi pasar ideal. Nah, kondisi pasar ideal itu ada aliran kas masa depan itu bisa diketahui pasti. Nah, tingkat bunga pasar diketahui pasti dan memakai fair value. Jadi nanti ada hubungannya dengan informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Oke, kalau kondisi ideal itu pasti kan bagus-bagus ya, namanya kondisi ideal gitu. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa bagus juga rinciannya nih kondisi pasar ideal. Nah, ada aliran kas masa depan diketahui pasti. Jadi posisi saat ini itu udah tahu pasti. Oh, besok aliran kasnya bakal segini. Oh, besok tingkat bunga pasarnya segini. Nah, itu kondisi pasar ideal. Kemudian dibandingkan dengan kondisi pasar tidak ideal. Nah, ini kebalikannya ya. Ada aliran kas masa depan tidak diketahui pasti. Pakainya probabilitas subjektif. Jadi sesuai dengan subjektivitas. Kemudian ada kondisi pasar tak utuh. Maksudnya apa di sini? Bukan pasarnya obrak-abrik gitu ya. Tapi pasarnya itu kondisi di mana bahwa mungkin ada suatu permintaan banyak tapi tidak dibarengi dengan penawaran. Nah, itu atau misalnya ada asimetri informasi antara penjual dan pembeli dan lain sebagainya. Itu kondisi pasar tak utuh. Kemudian pakainya estimasi kayak tadi ya, probabilitas. Jadi kira-kira aliran kas masa depan atau aliran kas tahun depan itu segini loh, berapa persen. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian pakainya cost historis. Nah, nanti hubungannya dengan bagaimana menyusun laporan keuangannya. Kalau menyusun laporan keuangan kan biasanya pakai cost historis gitu ya. Nah, biasanya kondisi pasar ideal itu sangat jarang terjadi, ya kan? Banyaknya kondisi pasar tidak ideal karena ya susah ya untuk mengetahui pasti bagaimana kondisi di masa depan. Makanya di sini yang terjadi di realita itu kebanyakan adalah kondisi pasar tidak ideal. Oke, berarti di sini kondisi pasar tidak ideal dengan tidak bisa mengetahui dengan pasti kondisinya aliran kasnya, bunga dan lain sebagainya itu berarti apa? Berarti penuh dengan ketidakpastian dong, ya kan? Untuk kedepannya kepastiannya gimana? Ya pasti penuh dengan ketidakpastian. Jadi belum bisa nih kita kita mengetahui secara pasti gitu kondisi yang akan terjadi. Nah, pertanyaannya di sini karena tadi ya laporan keuangan itu disusun memakai cost historis. Nah, pertanyaannya apakah laporan keuangan itu relevan dan reliable karena disusun memakai cost historis. Nah, jawabannya ini masuk di decision usefulness approach. Nah, jawabannya jika kita tidak bisa membuat laporan keuangan itu dengan benar, dengan relevan, dengan reliable, setidaknya kita bisa membuat laporan keuangan itu bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya memang kita tidak bisa membuat laporan keuangan itu relevan dan reliable atau benar dan tepat, setidaknya kita bisa membuat laporan keuangan itu bermanfaat lah untuk pengambilan keputusan. Nah, itu gunanya di sini decision usefulness approach, pendekatan pengambilan keputusan yang bermanfaat gitu ya. Nah, dalam menggunakan decision usefulness approach ini harus tahu dulu dong siapa pemakai laporan keuangan. Banyak ya, kemarin pernah kita bahas ada investor, pemilik, manajer, karyawan, ada kreditor. Nah, tuh. Siapa pemakai laporan keuangan? Nah, misalnya ya investor.
Investor menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan apa sih? Kreditor menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan apa sih? Nah, itu harus dipahami dulu gitu ya. Kemudian masalah apa yang dihadapi pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan? Nah, ini masalah dalam mengambil keputusannya. Kalau misalnya tadi investor menggunakan laporan keuangan sebagai informasi akuntansinya ya, kemudian untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang masalah yang ada masalah ketika mengambil keputusannya itu apa? Nah, itu harus tahu dulu. Itu. Oke. Nah, ini penjabaran dari decision usefulness approach. Nah, decision usefulness approach ini menyediakan informasi keuangan yang sesuai kebutuhan pemakai laporan keuangan. Nah, dalam menyediakan informasinya itu perlu mengetahui dua teori ini, single person theory dan theory of investment. Kita bahas satu-satu ya. Single person theory, bagaimana seseorang itu mengambil keputusan yang rasional dalam kondisi ketidakpastian. Nah, ini tadi ya. Kalau misalnya kita nggak tahu nih kondisi kedepannya bagaimana, apa yang akan kita lakukan? Gitu. Berarti apa? Keputusan rasional yang kita ambil ya harus hati-hati. Harus milih mana yang resikonya rendah, mana yang resikonya tinggi, gitu ya. Contohnya di sini pembahasan mengenai pemakai laporan keuangan itu investor. Nah, di sini ada contoh. Harus milih nih antara investasi saham atau investasi obligasi pemerintah, harus milih. Kalau disuruh milih gitu kan, berarti kan harus milih salah satu. Nah, coba kira-kira kan kita nggak tahu ya kondisi ketidakpastian ke depan gimana. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah apa? Hati-hati. Kita coba analisis dulu, kita cari solusi dulu. Kita cari mana resikonya yang paling rendah dari investasi saham dan investasi obligasi pemerintah. Gitu. Misalnya, investasi saham itu menjanjikan keuntungan maksimal paling banyak itu misalnya aja ya 20 juta gitu. Tapi investasi saham itu ada kemungkinan nggak untung sebesar itu. Jadi misalnya bisa 0 atau bisa bahkan rugi. Itu investasi saham. Jadi nggak menentu. Tapi keuntungannya tinggi, bisa sampai 20 juta. Nah, kita bandingkan dengan investasi obligasi pemerintah. Investasi obligasi pemerintah itu dijanjikan keuntungan maksimal 10 juta. Ini keuntungan ya, 10 juta. Tapi ketika kondisi minimalnya itu tetap 10 juta. Kenapa? Karena pasti akan balik. Kan ini obligasi pemerintah ya, yang hutang pemerintah gitu. Kalau yang hutang pemerintah itu pasti akan dikembalikan semuanya. Jadi risikonya itu lebih rendah lah dibandingkan dengan investasi saham. Walaupun investasi saham itu menjanjikan return yang tinggi gitu. Nah, kalau misalnya dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian seperti itu, apa yang akan kalian pilih? Nah, nanti kita bahas secara fokus di kelas ya. Oke, lanjut. Ini single person theory. Kemudian masuk di theory of investment. Penjelasannya adalah bagaimana karakteristik resiko itu dalam konteks investasi portofolio. Ini bahas tentang investor lagi ya. Nah, secara rasional gitu ya, kalau misalnya ada investor dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian, itu pasti akan memilih untuk risk averse. Jadi karakteristiknya itu ada dua, karakteristik investor, risk averse dan risk taker. Kalau investor itu berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, itu masuk ke karakteristik risk taker. Tapi ketika investor itu berhati-hati, ya tadi ya, termasuk yang ketika dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian, itu mengambil keputusan yang rasional, itu dia milih risk averse, menghindari resiko. Nah, caranya gimana gitu kan? Dalam mengambil keputusannya, nah di sini ada solusi untuk mendiversifikasikan portofolio sahamnya. Tadi kalau single person theory itu memilih gitu ya, kira-kira risiko yang rendah apa gitu. Nah, ini diversifikasi, ada solusi lain ternyata.
oleh risk averse ya, oleh risk averse, yaitu dengan mendiversifikasi portofolio saham. Jadi sahamnya itu disebar gitu, nggak cuma berinvest pada satu saham aja, tapi banyak saham. Jadi ketika ada saham A itu rugi, masih ada saham-saham yang lain gitu untuk mengcover saham A itu. Gitu ya, itu maksud dari diversifikasi portofolio saham. Nanti penjelasan rincinya, contoh-contohnya akan kita bahas di pertemuan ke-9 ya di kelas. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.